untuk menyalakan kameranya semuanya ya. Ini masih ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Oke, ketua kelas A di sini siapa? Ketua kelasnya? Siapa ketua kelas? Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai saja untuk perkuliahan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman semuanya semangat pagi ya kita semua. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-9 ya untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi di sini ya. Oke, gimana? Kemarin sudah praktek banyak ya dengan apa namanya kelas kecil ya kemarin ya teman-teman. Jadi ada yang kalau kemarin sebelum UTS teman-teman lebih banyak praktek dengan menggunakan AI gitu ya atau artificial intelligence ya. Mungkin saya terangkan sedikit ya bahwa artificial intelligence itu jangan dimusuhin. Kalau saya sih ngomongnya gitu aja ya. Artificial intelligence itu jangan dijauhin, jangan dimusuhin gitu. Sebetulnya kita itu kalau dengan adanya AI itu kan sebetulnya adalah alat untuk mempercepat kinerja kita atau alat untuk mempermudah kinerja kita. Sebetulnya kan itu tujuan kita menggunakan AI. Cuman masalahnya selama ini banyak yang disalahartikan bahwa AI itu adalah alat kecurangan gitu ya. Nggak salah juga sih sebenarnya. Cuman tergantung bagaimana Anda menggunakan AI itu gunanya untuk apa? Dipakainya untuk apa? Kalau Anda pakai AI tujuannya untuk bikin artikel makalah, ya jelas itu curang, cheating. Berarti robot yang Anda minta untuk membuat makalah, kan begitu ya. Tapi kalau AI Anda minta untuk bikin film, gitu contohnya ya, terus Anda bikin skripnya, Anda bikin apa itu namanya, promnya kayak gitu kan, terus kemudian jadi sebuah film, jadi apa itu, jadi sebuah audio, terus kemudian jadi musik gitu kan, itu kan tetap harus ada pola berpikirnya kita untuk menciptakan promnya atau menciptakan tulisannya seperti itu kan. Nah itu tidak salah kalau kita menggunakan itu terus habis itu jadi sebuah film, jadi sebuah short movie 3D gitu misalkan, kemudian jadi musik gitu. Nah ini kita tahu bahwa terkait dengan apa namanya untuk membuat produk-produk yang dengan berbasis pada AI itu tetap harus ada campur tangannya manusia ya yang berkaitan dengan manusia itu dia sebagai digital kreatornya di situ. Nah kalau misalkan kayak bikin makalah, bikin paper gitu pakai AI tergantung. Kalau Anda misalkan minta tolong buatkan esai tentang digital nomad misalkan kayak gitu. Terus kemudian artikelnya jadi Anda kasih ke dosen, itu namanya cheating. Itu curang. Beda cerita kalau Anda membuat apa namanya mind mapping itemnya gitu ya dari A to Z-nya, E to Z-nya itu ya Anda bikin mind mapping itemnya, terus habis gitu kemudian Anda minta AI untuk merangkaikan itu dalam sebuah kata-kata berdasarkan item-item yang tadi hasil dari pemikiran Anda. Nah, itu tidak bisa, itu baru tidak cheating gitu. Ya walaupun bukan 100% ya, tapi artinya Anda tidak curang secara 100% gitu. Ya kan? Karena Anda memiliki item-item, ya kan, misalkan item A, B, C, D, E, Anda yang bikin semua itemnya, terus nanti hubungannya ini dengan ini, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda minta kepada AI untuk coba dirangkaikan dalam bentuk kalimat atau paragraf misalkan. Saya yakin AI sendiri juga tidak akan bisa sempurna untuk membuat artikel itu, saya yakin 100%. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan sendiri, gitu kan. Nah, jadi kalau
misalkan apa namanya Anda sudah dalam bentuk artikelnya jadi, terus kemudian Anda poles kembali atau pas semacam paraphrase, Anda tambahkan, Anda poles, dan apa yang nggak nyambung di situ Anda sambungkan. Nah, disitulah baru yang kita menyebutnya sebagai hasil murni dari karya kita yang disupport dengan karya AI Anda, seperti itu. Nah, kecerdasan buatan itu justru membantu Anda untuk membuat apa namanya hasil-hasil atau output yang kadang-kadang itu di luar dari kemampuan kita. Mungkin Anda belum pernah pada waktu sekolah bikin animasi, mungkin ya. Tapi kalau rasa-rasanya kalau teman-teman yang dari lulusan multimedia pasti udah pernah bikin animasi, bikin film diedit gitu ya. Itu saya yakin kalau teman-teman yang dari multimedia mungkin sudah pernah bikin, ya kan. Tapi kalau yang misalkan dari akuntansi gitu misalkan, atau dulu D3-nya D3 SMK-nya ada yang dari farmasi gitu kan, kan Anda rasanya tidak bikin film animasi di situ. Tapi dengan AI Anda punya karya film animasi, Anda punya karya film gitu kan. Terus habis itu Anda punya apa namanya karya musik gitu kan. Anda bukan pemusik tapi Anda bisa bikin musik Anda sendiri. Tapi promnya itu yang dihasilkan itu dari Anda semua. Jadi yang menghasilkan promnya itu dari Anda semua dari situ. Nah, itu baru yang kita bisa menyebutnya sebagai karya kita, tapi yang dibantu oleh AI itu sebagai tools-nya yang untuk menghasilkan output-nya di situ. Nah, itu ya. Jadi kita harus berpikir secara apa namanya tidak berpikir curang ya, tapi kita mencoba untuk istilahnya bersahabat dengan teknologi kecerdasan buatan. Oke ya, saya rasa teman-teman sudah pernah dibahas itu mungkin ya dengan Mbak Lintang, sudah pernah dibahas dengan Pak Mas Hasan, sudah pernah dengan Pak Sabil gitu ya, itu pasti sudah pernah dibahas semuanya. Oke, nah untuk hari ini saya akan membahas tentang digital nomad gitu ya, atau kita bicara tentang budaya digital di sini ya. Oke, mungkin uh, sedikit aja ya. Saya sebetulnya kepingin berbicara tentang kebiasaan digital kita itu yang sebetulnya dari dulu tuh budaya digital itu sudah apa ya? Kalau mungkin boleh saya bilang kebiasaan kita menggunakan perangkat digital itu ya ketika kita sudah mengenal perangkat-perangkat smartphone itu contohnya, gitu ya. Nah, kita mengenal perangkat-perangkat seperti perangkat smartphone itu, kita sudah membiasakan berkomunikasi satu orang dengan orang lain itu dengan menggunakan, saya baru punya handphone tuh kelas 3 SMA deh, kayaknya ya, lupa saya. Tapi memang dulu itu masih pegang, enggak. Saya baru pegang handphone itu setelah lulus SMA. Zaman dulu didikan orang tua itu kayak gitu, teman-teman. Jadi zaman saya kan masih dulu kan masih pernah dididik masa-masa kolonial gitu ya. Jadi kalau kita pakai handphone itu dari SD sampai SMP karena dulu kan alat keyakinannya adalah 12 tahun wajib belajar kan gitu ya. Jadi 12 tahun itu benar-benar nggak boleh pakai handphone saya sama orang tua saya. Lulus SMA baru tuh dipegangi handphone yang apa itu yang tulalit-tulalit gitu ya. Kayak gitu itu kan apa mulai dipegangi lah ya. Kayak Nokia kayak gitu kan. Akhirnya waktu kuliah itu baru saya pegang handphone tulalit itu kan. Termasuk saya baru kenal smartphone aja itu bahkan setelah lulus kuliah gitu ya. Setelah lulus kuliah tuh baru kenal yang namanya BlackBerry itu setelah kerja berapa tahun tuh lupa saya. Setelah kerja lama sih sekitar 2 tahun kerja itu baru kenal BlackBerry lah kalau nggak salah. Terus habis gitu kenal Android malah eh, setelah saya jadi dosen itu saya baru kenal Android itu karena dulu waktu saya kan pernah jadi jurnalis ya, saya pernah jadi wartawan sekitar 7 tahun, habis itu pernah jadi apa pernah kerja juga di apa namanya scriptwriter juga gitu ya. Itu total kerja 10 tahun, habis itu baru jadi dosen awal. Nah, pas jadi dosen pertengahan itu baru kenal lah ya kita namanya BlackBerry di situ ya. Jadi belum terlalu kenal smartphone itu mungkin hitungannya ya kalau saya tuh baru itu. Kenal-kenal smartphone itu hitungannya baru. Nah, baru kenal BlackBerry itu mulai itu saya merasa kebiasaan-kebiasaan orang itu mulai agak berbeda. Kalau pakai handphone biasa, itu masih ada kebiasaan telepon-teleponan, SMS, telepon-teleponan, bahkan waktu zaman saya masih punya handphone tulalit Nokia itu, bapak saya masih pegang telepon rumah. Terus
Habis itu pas BlackBerry itu benar-benar total berubah itu kebiasaan-kebiasaan orang itu. Jadi chatting-chatting itu sudah komunikasi. Jadi komunikasi antar orang ini sudah mulai agak renggang gitu ya. Bukan males tapi agak-agak renggang gitu. Tapi orang lebih banyak chattingnya itu lewat BlackBerry itu kan, karena sudah kebiasaan tuts itu kan sudah benar-benar kebiasaan dari pagi sampai malam gitu ya. Dan saya cukup kaget waktu pertama kali saya pakai BlackBerry, tahu BlackBerry ya, itu saya kaget karena loh teman-teman saya kok apa Yahoo Messenger-nya itu bisa 24 jam. Teman-teman pernah punya Yahoo Messenger nggak kira-kira? Atau jangan-jangan nggak tahu lagi Yahoo Messenger. Ya. Yahoo Messenger itu 24 jam aktif, bayangin coba. Ya dulu itu 24 jam aktif. Ya sama lah kayak sekarang gitu kan WA aktif 24 jam, apa Discord 24 jam gitu kan. Apa itu namanya? Misalkan pakai apa itu kan aktif 24 jam gitu kan. Jadi 24 jam aktif gitu ya, teman-teman ya. Itu saya kaget juga dulu tuh ngelihat Yahoo Messenger karena kita dulu tuh kalau misalkan chatting pakai Yahoo Messenger awal itu paling pemakaiannya itu paling cuma berapa jam sih gitu loh, paling itu paling lama itu Yahoo Messenger itu sejam itu udah mentok gitu ya, sejam gitu kan, 1 jam. Terus habis gitu chatting pakai apa ya dulu aplikasinya itu Gtalk gitu ya, itu juga paling cuma berapa jam karena kan kita kan bergantung pada pertama internetnya diaktifin dulu, yang kedua kita harus mengaktifkan aplikasinya dulu masuk akun. Karena dulu akun itu nggak langsung tersimpan otomatis, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan teman-teman coba semua akun email apa itu kan semuanya otomatis tersimpan kan. Jadi begitu kita buka Google Chrome langsung buka apa browser atau apapun itu kan otomatis Anda langsung masuk kan di situ. Dulu kalau kita di Yahoo Messenger itu nggak bisa langsung masuk aktif, apa nggak bisa langsung otomatis masuk. Jadi harus kita masukkan akun lagi, password lagi, username lagi gitu terus ya. Dan pemakaiannya kita paling lama biasanya sejam itu udah paling maksimal gitu karena kadang-kadang seringnya nggak nyampe gitu. Nah barulah kemudian internet mulai ada ya pergerakan internet yang bergerak apa namanya yang aplikasi bergerak 24 jam gitu kan. Ketika BlackBerry Messenger itu pola pola orang itu sudah mulai agak berubah. Karena dulu itu juga orang sudah pakai BlackBerry Messenger, saya belum pakai. Saya masih pakai handphone Cinaan waktu itu. Kalau mau connect ke apa namanya? Connect ke misalkan Yahoo Messenger, itu kita harus aktifkan dulu internetnya. Handphone kan handphone Cina yang dulu ya bukan BlackBerry, itu yang mirip-mirip lah, yang mukanya menyerupai, itu tidak bisa internetnya itu bergerak, tidak bisa internet itu aktif 24 jam. Kalau BlackBerry itu kan pada waktu itu sudah internet aktifnya 24 jam, ini belum. Nah, itulah yang saya mulai agak merasakan bahwa orang kayaknya sudah mulai ada perubahan-perubahan kebiasaan pada saat itu. Terus akhirnya mulailah pemerintah, beberapa personil pemerintah, beberapa apa namanya orang-orang di pemerintah gitu ya. Dulu tuh yang saya masih ingat enggak, salah satu yang cukup mempopulerkan rapat dengan menggunakan BlackBerry itu dulu mantan bos saya itu, Dahlan Iskan. Orang Jawa Pos itu ya, pemiliknya Jawa Pos. Kalau teman-teman pernah dengar nama Dahlan Iskan, itu mantan bos lah ibaratnya gitu ya. Itu dulu dia pernah waktu menjadi menteri BUMN apa direktur PLN, oh enggak, menteri BUMN itu Pak Dahlan Iskan itu waktu itu pernah mengadakan rapat pakai BlackBerry. Jadi nggak mengadakan rapat ketemu, nggak pakai BlackBerry waktu itu. Terus diberitakan lah di media kan, jadi rame gitu kan. Akhirnya muncul tuh orang mulai membiasakan apa namanya komunikasi lebih banyak pakai BlackBerry ketimbang ketemuan gitu ya. Nah, disitulah saya mulai merasakan bahwa kayaknya adanya transformasi budaya digital pertama itu justru ketika smartphone BlackBerry itu mulai menunjukkan geliatnya itu bekerja apa namanya chattingnya itu selama 24 jam. Orang dulu udah banyak orang dulu banyak ketemu ya tatap muka. Saya dulu termasuk yang masih mengikuti zaman-zaman tatap muka di warung gitu ya, makan apa ketemu sama orang di warung, di resto atau di mana di kafe gitu itu. Tapi dulu kita masih belum terlalu kenal yang namanya internet 24 jam seperti BlackBerry. Nah, pada waktu kita kenal internet 24 jam kayak BlackBerry gitu, ya kan,
itu perubahan komunikasi orang sudah mulai mengalami banyak perubahan di situ. Orang sudah nggak lagi bergantung pada komunikasi by phone, tapi sudah langsung by chatting, gitu kan, di BlackBerry gitu, dan sudah saling tukar PIN satu sama lain. Itu yang ditanya bukan nomor teleponnya. Kalau di SMS kan ditanya nomor telepon kan, ya mirip kayak WA kan gitu ya. WA itu kan biasanya yang ditanya nomor teleponnya kan. Nah, SMS dulu kan juga gitu, yang ditanya nomor telepon nanti kirimnya lewat SMS gitu. Dan dulu kan belum ada kartu yang dikhususkan untuk pakai data internet. Kalau sekarang kan sudah ada ya kartu-kartu yang nggak bisa dipakai buat telepon tapi bisa buat internetan gitu kan. Jadi kontra antara kebiasaan lama dengan kebiasaan baru itu jadi terasa pada waktu itu. Nah, makanya di situ saya merasakan bahwa teknologi informasi itu sudah mulai ada perubahan, merubah kebiasaan orang gitu ya. Jadi teknologi ya teknologi pasti mengalami peningkatan dan pasti mengalami perubahan. Tapi kita harus memahami teknologi itu kan tools. Pada dasarnya itu kan perangkat ya. Teknologi itu kan perangkat, itu tools, ya kan. Nah, masalahnya teknologi ini nggak sebatas alat saja, tapi teknologi itu bisa merubah kebiasaan seseorang yang tadinya lebih sering berkomunikasi dengan tatap muka, akhirnya jadi berkomunikasinya lewat perangkat, gitu. Pada waktu smartphone BlackBerry, itu betul-betul saya merasakan betul itu. Pada waktu BlackBerry, perubahan-perubahannya itu mulai terasa. Nah, pas mulai muncul Android itu kan, terus kemudian WhatsApp gitu kan, itu dan